Halo, teman sahabat olahraga. Semoga selalu dalam keadaan baik. Dilancarkan semuanya dalam segala hal. Amin. Jelang laga Indonesia vs Australia, Erick Thohir berharap ada kejutan. Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim Garuda pun akan menghadapi Australia di Jassim bin Hamad Stadium, pada Minggu malam tanggal 28 Januari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Pratama Arhan DKK bisa mengimbangi permainan Australia. Ia berharap ada kejutan-kejutan dari Timnas Indonesia saat berlaga di babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya bilang kepada tim jangan berpuas diri karena sudah 16 besar, terus sudah. Kita harus kasih yang terbaik. Siapa tahu ada kejutan-kejutan dari Indonesia, kata Erick di Stadion Utama GBK. Jumat tanggal 26 Januari. Menurut Erick, tipe permainan Australia berbeda dengan Jepang maupun Korea. Terlebih, kata dia, sejumlah pemain timnas Indonesia juga memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Banyak sekarang pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda. Mungkin secara match up pertandingan lebih bisa saling mengimbangi gitu, tutur Erick. Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa, disiplin di segala lini. Ya kita cobalah, imbuhnya. Meski begitu, Erick memandang perlunya perubahan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia agar tak kalah terus dari Australia. Menteri BUMN itu kemudian menyinggung Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Australia di babak kualifikasi Piala Asia 2011. Dan kita kalau melihat sejarah kita di tahun 2009 dan 2010. Kita sama Australia pernah drop, pernah kalah 0-1. Ini kan tahun 2023. Masa nggak maju-maju gitu, ucap Erick. Target Sintayong tercapai. Jelang duel seru Timnas Indonesia vs Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Laga Indonesia vs Australia diprediksi berlangsung alot. Seperti diberitakan, akhirnya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kepastian lolosnya skuad Garuda dipengaruhi hasil pertandingan Kirgistan vs Oman yang berakhir imbang 1-1. Di laga selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Jadwal siaran langsung 16 besar Piala Asia 2023 bakal dimulai pada hari Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024 mendatang dengan laga Timnas Indonesia vs Australia jadi pembuka. Perebutan tiket 8 besar Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Australia dijadwalkan kick-off pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terlebih Pratama Arhan dan kolega saat ini tengah mengais asa demi melanjutkan ukiran sejarah manis di Piala Asia. Sejatinya, lolos 16 besar Piala Asia sudah jadi prestasi terbaru skuad Garuda. Namun, peluang untuk melanjutkan ukiran sejarah di 8 besar masih terbuka. Berhadapan dengan Australia, jelas tim berjuluk Socerus lebih diunggulkan ketimbang Elkan Bagot dan rekan-rekannya. Dari segi pengalaman dan kiprahnya di Piala Asia, Australia lebih mentereng ketimbang skuad merah putih. Maklum, ini pertama kali Indonesia tembus 16 besar, sedangkan Australia sudah langganan lolos melaju ke fase knockout. Terlepas dari perbedaan kedua tim, duel Timnas Indonesia vs Australia tentunya menarik disimak. Indonesia memastikan maju ke 16 besar Piala Asia 2023 pada Kamis tanggal 25 Januari. Tim Merah Putih, terbantu, hasil imbang 11 Kirgistan vs Oman. Skor imbang lawannya memastikan Indonesia lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik di fase grup Piala Asia 2023. Anak asuh Sintayong finish ketiga di grup D dengan 3 poin. Hasil sekali menang dan 2 kali kalah. Hasil tersebut membuat Sintayong mencapai targetnya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kami targetnya ke 16 besar. Untuk itu saya akan berusaha. Tim juga begitu. Tapi di Piala Asia kali ini, Indonesia terendah secara ranking FIFA. Kata Sintayong pada Desember tahun 2023. Lawannya juga tim-tim yang bagus. Begitu juga di grup kami. Jadi kami tidak akan meremehkan lawan dan berusaha untuk mempersiapkan lebih lagi, imbuhnya. Di klasemen peringkat 3 terbaik, Indonesia menempati urutan keempat di bawah Yordania, Palestina, dan Suriah. Oman, yang sebelumnya juga punya kans lolos, gagal menyalip Indonesia lewat jalur tersebut usai menempati urutan kelima dengan 2 poin. Berhadapan dengan Australia,
jelas tim berjuluk Socerus lebih diunggulkan ketimbang Elkan Bagot dan rekan-rekannya. Dari segi pengalaman dan kiprahnya di Piala Asia, Australia lebih mentereng ketimbang skuad merah putih. Maklum, ini pertama kali Indonesia tembus 16 besar. Sedangkan Australia sudah langganan lolos melaju ke fase knockout. Terlepas dari perbedaan kedua tim, duel timnas Indonesia vs Australia tentunya menarik disimak. 16 besar Piala Asia edisi kali ini juga menyuguhkan duel-duel seru lainnya. Satu di antaranya ada rekan Indonesia di Asia Tenggara, Thailand. Tim Gajah Putih itu menemani Garuda di 16 besar dan Thailand dijadwalkan bersua dengan Uzbekistan. Duel antara Uzbekistan vs Thailand dihelat pada match ketiga fase knockout. Hari Selasa, tanggal 30 Januari mendatang. Aksi dari dua jagoan di Piala Asia 2023 kali ini juga tersaji. Korea dan Jepang yang digadang-gadang bakal jadi juara, berada di bracket yang berbeda. Jepang berada di sayap sebelah kiri, sementara Korea berada di sayap kanan. Artinya, kedua tim berpotensi untuk bertemu di babak final. Korea akan melakoni pertandingan lebih dulu melawan Arab Saudi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024 pukul 23 WIB. Lalu hari berikutnya, duel Jepang vs Bahrain digelar hari Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal 16 besar Piala Asia 2023. Minggu tanggal 28 Januari. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Australia vs Timnas Indonesia. Pukul 23 waktu Indonesia Barat Tajikistan vs Uni Emirat Arab. Senin tanggal 29 Januari. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Irak vs Yordania. Pukul 23 waktu Indonesia Barat Qatar vs Palestina. Selasa tanggal 30 Januari. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Uzbekistan vs Thailand. Pukul 23 waktu Indonesia Barat Arab Saudi vs Korea Selatan. Rabu tanggal 31 Januari. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Bahrain vs Jepang. Pukul 23 waktu Indonesia Barat Iran vs Suriah. Daftar tim lolos 16 besar Piala Asia 2023. 1. Qatar, juara grup A. 2. Tajikistan, runner-up grup A. 3. Australia, juara grup B. 4. Uzbekistan, runner-up grup B. 5. Suriah, peringkat 3 terbaik grup B. 6. Iran, juara grup C. 7. Uni Emirat Arab, runner-up grup C. 8. Palestina, peringkat 3 terbaik grup C. 9. Irak, juara grup D. 10. Jepang, runner-up grup D. 11. Timnas Indonesia, peringkat 3 terbaik grup D. 12. Bahrain, juara grup E. 13. Korea Selatan, runner-up grup E. 14. Yordania, peringkat 3 terbaik grup E. 15. Arab Saudi, juara grup F. 16. Thailand, runner-up grup F. Ayo dukung selalu timnas Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia juara. Semoga kita selalu diberikan rejeki yang banyak. Sukses selalu untuk semuanya. Salam olahraga. Semoga semuanya selalu diberikan apa yang diminta. Amin. There's no time for reasons. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for reasons. I've been flying from town to town. I'm walking alone. Hey, hey, hey.